Halo subscriber, di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit video menggunakan Blender. Mungkin kita sudah tahu kalau Blender adalah software yang biasa digunakan untuk bikin model 3D, animasi 3D atau visual effect. Tapi tahu nggak? Ternyata kita juga bisa mengedit video di Blender loh. Karena Blender punya fitur video sequencer yang dapat kita manfaatkan untuk mengedit video. Saya suka menggunakan Blender untuk mengedit video karena ringan dan mudah untuk digunakan. Selain itu, Blender gratis. Memang sebenarnya fiturnya tidak sebanyak video editor lain, tapi saya suka menggunakan Blender karena sangat cukup buat kebutuhan saya. Selain itu, karena sudah terbiasa, saya bisa mengedit dengan cepat dengan Blender. Apalagi dengan add-ons Power Sequencer, aku bisa edit makin cepat lagi. Di tutorial selanjutnya, aku akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Power Sequencer di Blender. Sekarang, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama adalah kita buka Blender. Kalau kamu belum punya Blender, kamu bisa download dan install dulu di laptop atau PC kamu. Saya sudah menyediakan tutorialnya. Linknya ada di atas sini. Kalau sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Blender yang saya gunakan adalah Blender versi 3.6.5. Tapi kamu bisa menggunakan versi yang mana saja karena tampilannya tidak jauh beda. Selanjutnya, kita bisa siapkan dulu project baru untuk mengedit video. Kita bisa klik video editing di sini. Atau kita juga bisa klik file, new, video editing. Maka akan terbuka project baru seperti ini. Bagian ini adalah file browser. Kita bisa mencari file-file video atau yang lain-lain di sini. Kita bisa cari video kita di sana, kemudian kita seret ke timeline. Selain itu, kita juga bisa buka Windows Explorer dan seret video kita ke timeline. Karena saya menggunakan Linux, saya buka File Explorer dan cari video yang ingin saya masukkan ke Blender. Kalau sudah ketemu, kita bisa seret ke timeline seperti ini. Kalau sudah, maka akan masuk seperti ini. Di sini ada dua bagian, yang berwarna biru dan berwarna hijau. Bagian biru ini mewakili videonya dan yang hijau mewakili audionya. Videonya berada di channel 4 dan audionya berada di channel 3. Channel ini seperti layer di Photoshop atau kalau di Premiere Pro namanya track kalau tidak salah. Di Blender kita bisa taruh video dan audio kita di channel mana saja. Tidak ada channel khusus audio atau channel khusus video. Jadi saya biarkan saja di channel 3 dan 4 seperti ini. Sekarang kita belajar navigasinya. Di sini adalah timeline, tempat kita menaruh video dan audio yang kita edit. Kita bisa scroll mouse kita untuk zoom in dan zoom out. Kita juga bisa melakukannya dengan cara menyeret bagian ujung ini seperti ini. Kita juga bisa menggeser ke kiri dan ke kanan seperti ini. Cara yang lain untuk menggeser timeline adalah dengan menekan kontrol di keyboard sambil scroll mouse ke atas atau ke bawah. Kita juga bisa tekan klik tengah, kemudian geser ke kiri atau ke kanan seperti ini. Kalau kamu pakai trackpad di laptop, kamu nggak punya klik tengah. Solusinya adalah kamu bisa gunakan tombol Alt di keyboard. Untuk itu, kita perlu mengaturnya terlebih dahulu. Caranya, klik Edit, Preferences. Buka input, kemudian di sini pilih Alt. Kita tutup. Sekarang kita bisa tekan Alt, kemudian geser seperti ini. Saya tekan backspace untuk menghapus jarak antara video kita
biar dia geser ke depan seperti ini. Kalau kamu lihat, di bawah sini sedang terjadi proses building proxy. Apa itu? Proxy itu adalah perwakilan video kita ya. Jadi setelah kita masukkan ke timeline, Blender akan otomatis membentuk satu video perwakilan yang ukuran dan kualitasnya lebih rendah dari video aslinya. Tujuannya biar laptop atau PC kita dapat menjalankan dan mengedit video itu dengan lancar. Kita juga bisa menurunkan kualitas tampilannya lebih rendah lagi biar makin lancar. Caranya kita arahkan kursor ke preview seperti ini. Kemudian kita tekan N di keyboard. Maka nanti akan muncul menu yang tersembunyi di sini. Shortcutnya N karena N itu singkatan dari delete. Kalau sudah kita klik view, kita ganti proxy render size dari 100% menjadi 25%. Maka nanti resolusinya jadi rendah seperti ini. Tapi tidak apa-apa karena ini hanya di editingnya saja. Nanti kalau kita render, hasilnya bakal tetap bagus. Biasanya di video editor lain, bagian suaranya ada gelombangnya. Di Blender, kita perlu aktifkan dulu biar gelombangnya terlihat. Caranya kita klik terlebih dahulu bagian hijaunya atau bagian audionya. Kemudian kita pergi ke strip. Di sini kita centang display waveform. Maka nanti akan terlihat gelombang suaranya. Kalau prosesnya sudah selesai, kita coba jalankan videonya dengan menekan spasi di keyboard. Kok masih belum lancar? Kita coba bentuk lagi proxy-nya. Caranya, kita klik videonya, kemudian kita masuk ke proxy. Pastikan resolusinya yang 25% sudah aktif. Kemudian kita klik rebuild proxy. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah, kita coba jalankan lagi. Ternyata sudah lancar. Batas garis ini menunjukkan bagian mana yang nantinya akan dirender. Jadi, kalau kita jalankan videonya, dia akan berhenti sampai sini. Kita bisa mengatur batas akhirnya ini di sini. Kita bisa geser ke kanan seperti ini. Atau kita juga bisa arahkan kursor kita ke batas yang kita inginkan. Kemudian tekan Ctrl N. Maka batasnya akan berubah seperti ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memotong videonya. Ada dua cara untuk memotong video. Cara pertama adalah kita seleksi bagian ujungnya. Di sini saya pilih ujung depan. Kita klik bagian ujungnya seperti ini. Kemudian sambil menekan Shift, saya klik juga ujung audionya. Selanjutnya kita tekan G dan kita geser ke kanan seperti ini. Kita bisa tekan Ctrl, maka nanti akan menempel di kursor seperti ini. Kamu bakal sering tekan Ctrl di keyboard seandainya mau menggeser video atau audio biar menempel ke kursor atau ke ujung video atau audio yang lain. Cara lain untuk memotong video adalah dengan cara menaruh kursor ke bagian yang ingin dipotong. Misalkan bagian yang akhir seperti ini. Kamu bisa seleksi bagian yang mau dipotong seperti ini. Kalau tidak diseleksi, maka semuanya akan terpotong. Kalau sudah, kita tekan K, maka akan terbelah jadi dua seperti ini. Kita bisa seleksi yang belakang, kemudian kita hapus dengan cara tekan Delete atau X di keyboard. Buat menggeser ke depan, kita bisa taruh kursor di depan seperti ini. Kemudian tekan backspace di keyboard. Tekan space buat menjalankan dan video kita sudah terpotong. Selanjutnya, saya mau memasukkan video yang lain. Caranya kita tinggal seret video kita ke timeline. Mungkin kita perlu menggesernya biar berada di sampingnya. Jadi, kita seleksi terlebih dahulu video dan audionya. Kemudian kita tekan G di keyboard. Kemudian geser ke depan seperti ini. Kita masukkan video-video yang lain. Ngomong-ngomong, kita bisa tekan backspace untuk menghapus celah antara video.
Tekan backspace beberapa kali sampai celahnya hilang. Kita bisa tunggu proksinya selesai terbentuk. Kalau kita lihat gelombang suaranya belum terlihat ya, kita bisa atur biar terlihat. Kita atur semuanya sekaligus ya caranya. Seleksi semua audionya, kemudian pada strip kita centang display waveform. Kok cuma satu yang muncul? Itu karena kita perlu copy setting ini ke semua. Caranya, klik kanan di sini dan pilih copy to selected. Maka, semua audio yang diseleksi akan mengikuti settingannya. Kita bisa potong-potong video ini dengan cara seperti tadi. Sekarang kita akan belajar cara memasang transisi di video kita. Sayangnya, tidak banyak pilihan transisi di Blender. Yang ada hanya fade saja. Sebenarnya kita bisa bikin transisi lain, tapi harus dibikin secara manual. Jadi, di sini kita belajar yang mudah saja. Buat menambahkan transisi fade, kita bisa klik dulu video yang mau kita kasih transisi. Kalau sudah, klik add fade. Di sini ada beberapa pilihan fade. Kalau kita pilih yang fade in and out, maka akan terbentuk fade di awal dan akhir seperti ini. Kalau fade out, transisinya di akhir saja. Kalau fade in, transisinya ada di awal saja. Kalau kita pilih yang to current frame, transisinya akan di akhir dan berawal dari letak kursornya. Kalau kita pilih yang from current frame, transisinya akan di awal dan berakhir di kursornya. Kita juga bisa tambahkan transisi pada audionya, caranya sama. Ngomong-ngomong, aspek rasio video ini tidak pas karena saya merekam video ini dalam aspek rasio 4:3. Jadi kita perlu memperbesar videonya biar pas. Caranya kita klik videonya, kemudian kita arahkan kursor ke sini. Tekan S untuk mengatur ukurannya dan seret sampai ukurannya sesuai. Kita bisa copy pengaturan ukuran ini ke semua videonya. Caranya seleksi semua videonya. Pastikan yang di-copy adalah yang diseleksi terakhir. Tandanya warnanya putih seperti ini. Kalau mau memastikan, kamu bisa tekan Shift dan klik. Kalau sudah, kita pergi ke strip. Kita buka transform, kemudian klik kanan pada scale X. Pilih copy to selected. Copy juga yang scale Y. Maka semua pengaturan ukurannya akan tercopy. Kita juga bisa mengatur posisinya biar komposisinya pas. Caranya klik videonya, kemudian arahkan kursor ke sini. Tekan G, kemudian tekan Y. Geser ke atas atau ke bawah. Kalau sudah, kita bisa render video kita biar jadi video MP4. Caranya kita klik di sini untuk menentukan lokasinya. Selanjutnya, klik render dan pilih render animation. Pastikan kamu sudah subscribe channel ini ya, karena di video selanjutnya kita akan belajar cara color grading video kita di Blender. Terima kasih sudah subscribe. Like juga video ini dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.